Ne ha facoltà. Buat kamu yang sekarang masih jomblo, tenang aja, nggak usah buru-buru mencari pacar. Kalau belum ketemu yang cocok, orang yang benar-benar mencintaimu pasti akan mengusahakan segala hal untuk membuatmu bahagia. Dan orang yang benar-benar menyayangimu juga pasti rela melakukan apapun hanya untuk mendukungmu. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Laki-laki ini namanya Diabolik, si perampok jenius yang saking jeniusnya sampai nggak pernah ketahuan oleh warga kota Clareville. Bahkan sebagian orang menganggapnya hanyalah mitos karena belum ada yang pernah bertemu dengannya. Namun salah satu orang yang percaya Diabolik memang ada dan perlu ditangkap adalah Inspektur Ginko. Karena Diabolik tidak hanya merampok perhiasan atau aset berharga, namun ia juga bisa menghabisi nyawa orang hanya untuk mendapatkan tujuannya. Oleh karena itu, malam ini Inspektur Ginko mendatangi Eva Khan, seorang wanita kaya yang memiliki cincin berlian sebagai warisan dari suaminya yang telah meninggal, yaitu Mr. Khan. Dulunya Eva ini tinggal di Afrika Selatan bersama suaminya yang terkenal punya hobi berburu hewan. Namun setahun lalu suaminya meninggal akibat diterkam oleh hewan buas. Dan sekarang diam-diam Eva telah bertunangan dengan wakil menteri kehakiman bernama Karen. Sehingga kini Eva kembali ke Clareville. Akan tetapi sampai sekarang Eva masih hidup dengan menggunakan harta warisan dari suaminya, termasuk menggunakan cincin berlian yang sudah diincar oleh Diabolik. Namun ternyata Eva adalah salah satu orang yang tidak percaya keberadaan Diabolik. Ia hanya menganggapnya sebagai mitos warga setempat yang melebih-lebihkan kasus perampokan di sana. Tapi meski begitu, Eva tetap menyimpan cincin itu di tempat yang dirahasiakan dan dirasa paling aman olehnya, yaitu berangkas di kamar hotelnya. Dan untuk saat ini yang mengetahui tempat itu hanyalah Eva, manajer hotel dan juga Inspektur Ginko. Yang jelas dimanapun tempat cincin itu disimpan, Inspektur Ginko hanya ingin melindungi Eva karena karakter Diabolik ini sangat berbahaya dan tidak punya belas kasihan. Dan karena Eva merupakan salah satu tamu VVIP di hotel tersebut, manajer hotel pun mengutus anak buah terbaiknya, yaitu Roberto, untuk melayani Eva selama perempuan itu menginap di sana. Padahal tanpa orang-orang itu tahu, Diabolik ini ternyata sudah mengamati Roberto dan mulai menjalankan rencananya. Karena dari situlah cara Diabolik untuk mengetahui berangkas cincin berlian itu berada. Sementara itu Diabolik sendiri sebenarnya sudah memiliki istri bernama Elizabeth. Namun pernikahan itu hanyalah pernikahan palsu karena Diabolik juga cuma memakai identitas palsu dengan nama Walter. Sayangnya Elizabeth terlalu mencintai Walter sehingga ia tidak mau melepaskan pria tersebut. Padahal selama ini Walter juga sering meninggalkannya dengan alasan pekerjaan. Dan hal itu menyebabkan Elizabeth sering merasa kesepian walaupun Walter memberinya banyak uang dan membiarkannya tinggal di rumah mewah yang dibangun untuk mereka berdua. Tapi ternyata meskipun Elizabeth hidup dengan sangat berkecukupan, ia tetap tidak bisa menutupi rasa rindunya dan terus mengharapkan Walter untuk pulang. Dan malam ini harapan Elizabeth itu terkabul karena Walter sudah berada di rumah. Dan oleh karena itu Elizabeth pun terlihat sangat gembira. Namun ternyata Walter pulang hanya untuk pamitan. Walter berkata kalau ia akan bekerja lagi dan kali ini juga tidak akan pulang dalam waktu cepat. Elizabeth pun merasa kecewa karena Walter hanya pulang sebentar. Ia bahkan berusaha melakukan apapun supaya Walter lebih lama berada di rumah. Namun usaha itu sia-sia karena Walter tetap ingin pergi. Bahkan Walter tidak mau melakukan apapun dan hanya menenangkan Elizabeth. Ia bahkan secara terang-terangan berkata kalau tidak ingin melihat Elizabeth yang memohon kepadanya karena ia tidak suka pada perempuan yang manja. Maka dari itu Elizabeth pun mau gak mau harus menahan keinginannya dan membiarkan Walter pergi lagi. Meskipun sampai sekarang ia tidak tahu pekerjaan Walter ini. Dan tidak mau bertanya karena Walter tidak pernah ingin membahasnya. Ternyata pekerjaan yang dimaksud Walter alias Diabolik ini adalah mengincar cincin berlian milik Eva Khan.
Namun sebelum diabolik melakukannya, Eva ternyata sudah kembali ke hotel dan mengetahui tindakan diabolik. Tapi bukannya takut, Eva justru menantang diabolik dan menyerahkan cincin berlian itu karena cincin itu palsu. Diabolik pun terkejut. Kemudian Eva pun bercerita kalau cincin yang asli sudah ia jual ketika masih menikah dengan Mr. Khan. Sayangnya Eva kini tidak tahu siapa pemilik cincin itu karena dulu ia menjualnya lewat perantara yang tak lain adalah tunangannya sekarang, yaitu Karen, si wakil menteri kehakiman. Tapi karena Eva menyadari jika diabolik tidak akan sepenuhnya percaya padanya, apalagi di pertemuan pertama ini, ia pun membiarkan diabolik membawa cincin itu untuk diperiksa keasliannya. Yang penting diabolik harus mengembalikannya lagi karena Eva akan memakainya pada suatu acara penting. Maka setelah Eva mengatakan itu, diabolik pun segera pergi dan membuktikan omongan Eva. Beberapa saat kemudian diabolik pulang ke rumah dan memeriksa berlian tersebut yang ternyata memanglah palsu. Ia pun kecewa, namun tidak sepenuhnya kecewa karena diam-diam ia terpesona dengan kecantikan Eva. Keesokan harinya, diabolik yang menyamar sebagai Roberto pun segera mengembalikan cincin itu. Eva yang tadinya tertidur langsung terbangun dan merasa senang setelah diabolik menepati janjinya. Dan ternyata ia juga tertarik pada diabolik karena ia menyukai pria yang jenius dan juga misterius. Maka ia pun meminta diabolik menampakkan wajahnya karena ia penasaran dan ingin melihat siapa perampok yang dianggap mitos oleh orang-orang. Dan untuk pertama kalinya diabolik akhirnya menunjukkan wajahnya yang sebenarnya itu di depan Eva. Dan akhirnya melalui topeng itulah Eva pun menyadari kalau Inspektur Ginko yang dulu menemuinya adalah diabolik yang sedang menyamar. Akan tetapi Eva belum bisa percaya sepenuhnya dengan diabolik. Sampai akhirnya diabolik mengaku bahwa ia menyukai Eva sehingga ia pun membongkar rahasianya selama ini kepada perempuan itu. Begitu juga dengan Eva yang juga jatuh cinta pada pandangan pertama kepada diabolik. Namun sayangnya ia sudah bertunangan dengan Karen. Karena selama ini hanya menganggap Karen sebagai teman yang banyak membantunya. Dan yang jelas Karen sudah mengetahui masa lalu Eva sebelum menikah dan ingin membongkarnya di hadapan publik. Padahal Eva sudah mengubur masa lalunya itu dalam-dalam. Maka dari itu diabolik pun berjanji pada Eva untuk mencuri identitas lama Eva yang kemungkinan dibawa oleh Karen, sekaligus mengembalikan cincin berlian Eva yang asli. Tapi karena Eva belum mempercayai diabolik, maka pria itu menyuruh Eva menunggu dan mereka akan bertemu di kafe Bella Vita. Malamnya lagi-lagi Elizabeth merasa kesepian karena Walter nggak juga pulang. Ia pun tidak bisa tidur dan berharap Walter segera kembali ke rumah. Namun tiba-tiba Elizabeth justru melihat seseorang yang keluar dari bawah tanah di halaman rumahnya. Ia pun seketika merasa ketakutan karena sekarang ia cuma sendirian di rumah. Tapi ternyata orang itu adalah Walter dan Elizabeth pun langsung merasa lega. Setelah itu Elizabeth segera menceritakan ketakutannya saat melihat seseorang yang berada di halaman rumah mereka tadi. Akan tetapi Walter mengatakan bahwa itu dirinya yang baru pulang ke rumah. Awalnya Elizabeth ingin mempercayai Walter, namun hal itu menjadi terasa janggal karena orang itu tidak melewati jalan masuk ke rumah mereka. Maka Elizabeth berusaha menunjukkan sudut halaman tempat ia melihat orang itu. Sayangnya kini Walter justru tidak percaya padanya dan menganggap Elizabeth hanya salah melihat kemudian takut berlebihan. Akhirnya Elizabeth pun tidak berdebat lagi, meskipun ia sangat yakin kalau orang itu memang ada di pekarangan rumahnya. Esok paginya Elizabeth segera memeriksa halaman rumahnya karena ia yakin jika semalam ia melihat orang asing di rumahnya. Dan betapa terkejutnya Elizabeth karena ternyata halaman rumahnya itu menyimpan rahasia yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Setelah itu Elizabeth memeriksa ruang bawah tanah itu dan menemukan banyak topeng sekaligus benda-benda aneh yang membuatnya kaget sekaligus bingung. Oleh karena itu Elizabeth pun segera menghubungi polisi.
Dan gak lama kemudian pasukan polisi yang dipimpin oleh Inspektur Ginko datang memeriksa ruangan tersebut. Sayangnya Elizabeth masih terlalu syok, apalagi ia juga melihat topeng yang mirip dengan Inspektur Ginko, sehingga ia memerlukan pendampingan khusus dari kepolisian dan tidak bisa diinterogasi. Maka dari itu, Inspektur Ginko dan anak buahnya mengecek ruang bawah tanah itu, kemudian mencurigai bahwa lokasi tersebut adalah tempat persembunyian diabolik. Dan oleh karena itu, ia dan anak buahnya akan menunggu di sana untuk menangkap diabolik di markasnya sendiri. Sementara itu, diabolik justru sedang berada di markasnya yang lain untuk memeriksa identitas Karen karena ia ingin menunaikan janjinya kepada Eva. Diabolik berencana melakukan penyamaran supaya bisa mencuri berkas masa lalu Eva yang berada di kantor Karen. Setelah itu, diabolik pun pulang dan menuju basement rumahnya. Para polisi tadinya tidak mengetahui kedatangan diabolik karena ia melewati jalur rahasia yang lain. Namun berkat kesabaran Inspektur Ginko, akhirnya diabolik berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kemudian keesokan harinya, Eva menunggu diabolik sesuai dengan janji mereka sebelumnya. Namun ternyata diabolik tidak juga datang hingga Eva mendengar kabar bahwa diabolik telah ditangkap dan akan menerima hukum gantung. Maka Eva pun berusaha memastikan kabar tersebut yang ternyata sudah menjadi berita utama di koran. Beberapa hari kemudian, Eva yang merasa khawatir lalu mendatangi persidangan diabolik. Namun ternyata diabolik tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai dikira depresi karena ditangkap oleh polisi. Eva pun berusaha berkomunikasi dengan diabolik menggunakan sandi Morse karena ia tahu kalau diabolik bisa membacanya. Yang jelas Eva hanya ingin membantu pria yang ia cintai itu. Dan tak mungkin bisa diam saja saat melihat diabolik dihakimi oleh orang-orang karena dia adalah penjahat. Sebelumnya Eva tidak mengerti sampai ia menyadari kalau diabolik yang diam 1000 bahasa itu ternyata memberikan kode melalui matanya. Dan akhirnya Eva segera mencatat kode tersebut lalu menerjemahkannya hingga terwujud sebuah petunjuk. Tanpa menunggu waktu lama setelah selesai mengikuti persidangan, Eva segera menuju ruang rahasia milik diabolik. Di sana ia mengambil bahan-bahan kimia sesuai petunjuk diabolik sekaligus membuat topeng untuk penyamaran diabolik selanjutnya. Lalu keesokan harinya Eva mendatangi kantor Karen yang langsung berbunga-bunga melihat tunangannya. Sebelumnya Karen berusaha menghubungi Eva, namun Eva yang tidak mencintainya itu tidak pernah mengangkat teleponnya. Sekarang Karen berpikir kalau Eva menyesal dan akan minta maaf padanya. Oleh karena itu, demi kesuksesan misinya, Eva pun merendahkan egonya lalu minta maaf. Namun setelah itu Eva pura-pura menguji kasih sayang Karen supaya mengikuti permintaannya, yaitu bertemu dengan diabolik. Sebagai wakil menteri kehakiman tentu saja Karen punya kewenangan untuk memeriksa narapidana itu. Tapi karena permintaan ini datang dari Eva, Karen merasa bingung dan lumayan membahayakan untuk bertemu dengan diabolik. Akan tetapi Eva terus membujuk Karen dan berkata kalau selama ini ia menganggap diabolik hanyalah mitos. Maka dari itu ia ingin membuktikan kehebatan diabolik sebelum ia bertemu dengan malaikat maut. Akhirnya meskipun Karen tetap merasa bingung, ia tetap menuruti Eva. Karena bagaimanapun juga ia ingin membuktikan keseriusan cintanya kepada perempuan itu. Malamnya Eva dan Karen mendatangi penjara tempat diabolik dikurung. Dan supaya tidak menimbulkan kecurigaan para sipir, Karen membohongi anak buahnya dengan mengenalkan Eva sebagai detektif yang akan memeriksa diabolik karena berkaitan dengan keamanan nasional. Namun kepala sipir itu mengingatkan Eva jika diabolik tidak mau berbicara dengan siapapun, sehingga pemeriksaan itu mungkin akan percuma. Namun Eva tetap memaksa dengan alasan ia hanya ingin mencoba. Maka dari itu kepala sipir pun mengizinkan Eva dan Karen bertemu dengan diabolik. Dan karena sudah ada Karen di sana, jadi si kepala sipir pun meninggalkan mereka dan berpesan kalau tidak boleh lama-lama karena pemeriksaan ini bukanlah pemeriksaan resmi. Begitu berada di dalam penjara, Eva langsung melaksanakan misinya untuk membius Karen sehingga kehilangan kesadaran. Sementara itu, diabolik pun segera melakukan tugasnya untuk menginterogasi Karen demi mendapatkan sandi berangkas di kantornya yang menyimpan file penting Eva.
Selama Diabolik bertanya pada Karen, Eva juga menyiapkan topeng yang akan dipakai untuk menukar fisik Diabolik dengan Karen. Dan dalam waktu singkat kini Diabolik sudah keluar dari penjara, namun sudah dikenali sebagai Karen, si wakil menteri. Keesokan harinya Diabolik yang menyamar sebagai Karen itu pergi ke kantor dan tidak ada satupun yang mencurigainya. Dan setelah itu ia pun langsung membuka brankas dan mencari berkas milik Eva yang ingin dilenyapkan. Dan dari brankas itu pula Diabolik menemukan sebuah kunci yang digunakan untuk mengunci brankas harta Karen yang ada di bank sentral. Diabolik pun memperkirakan kalau cincin berlian Eva juga disimpan di sana, sehingga ia juga mengambil kunci itu. Sementara itu di tempat lain, Inspektur Ginko menyaksikan eksekusi Diabolik yang dari kemarin masih diam aja seperti orang yang kejiwaannya terganggu. Eksekusi ini hanya disaksikan oleh orang-orang tertentu seperti polisi dan para pejabat pengadilan. Dan selama persiapan eksekusi itu berlangsung, orang-orang membicarakan Diabolik yang katanya terkenal sebagai perampok jenius, namun sekarang justru bungkam seperti patung. Sampai lama-lama Inspektur Ginko pun menyadari kalau Diabolik mungkin menyamar memakai topeng seperti yang dulu ia temukan di rumahnya. Sayangnya Inspektur Ginko terlambat mencegah eksekusi itu, dan akhirnya baru ketahuan kalau orang yang baru saja dieksekusi itu ternyata wakil menteri yang memakai topeng berwajah Diabolik. Maka Inspektur Ginko sekarang curiga kalau Diabolik sudah menyamar sebagai Karen di kantornya. Namun kali ini ia tidak ingin bertindak gegabah dengan menangkap Diabolik secara langsung. Ia pun mengubah strategi dan menutupi fakta ini dari media. Ia ingin membuat Diabolik tidak tahu kalau Inspektur Ginko sudah mengetahui triknya. Dan oleh karena itu orang-orang sekarang hanya tahu bahwa Diabolik sudah COD dengan malaikat maut. Setelah itu diam-diam Inspektur Ginko mengirimkan anak buahnya pergi ke kantor kementerian untuk memastikan bahwa ada sosok Karen di sana. Namun Diabolik yang sudah mendengar telepon Ginko ini segera pergi, sehingga anak buah Ginko tidak bertemu dengan Diabolik. Dan sebagai gantinya, Inspektur Ginko pun kini memeriksa ruangan Karen dan menemukan berangkasnya yang telah dibuka. Tapi karena ia belum puas dengan penemuan ini, Ginko pun menginterogasi Florian, sekretarisnya Karen. Sayangnya Florian terlihat menutupi fakta mengenai bosnya, dan akhirnya Ginko meminta anak buahnya untuk memeriksa seluruh ruangan ini. Hingga akhirnya anak buah Ginko menemukan kumpulan file rahasia yang disembunyikan. Ternyata file itu merupakan identitas dari orang-orang yang diperas oleh Karen selama ini. Penemuan ini pun membuat Ginko mencurigai Florian, sehingga Florian terpaksa mengaku kalau bosnya ini menyimpan uang hasil perasannya itu ke bank sentral. Dan kini kunci yang ada di brankas itu sudah hilang. Jadi kemungkinan Diabolik menuju bank tersebut untuk merampok harta Karen. Namun Inspektur Ginko tetap mengikuti pergerakan Diabolik secara diam-diam. Sementara itu Diabolik sendiri sudah pergi bersama Eva. Akan tetapi sekarang Eva sudah menyamar menjadi nasabah prioritas bank sentral, ingin menyimpan sebuah lukisan di bank tersebut. Padahal ini sebenarnya strategi Eva untuk mengetahui sistem keamanan brankas tersebut. Karena setelah itu ia akan melaporkannya pada Diabolik. Maka strategi selanjutnya adalah Diabolik yang memikirkan cara untuk memasuki brankas tersebut. Di sini lagi-lagi Eva ingin membantu kekasihnya, namun Diabolik melarangnya karena ia menganggap Eva sudah menjalankan perannya. Tapi tetap aja Eva merasa khawatir dan ingin membantu Diabolik. Malamnya Diabolik memulai aksinya dengan memasuki terowongan air yang berada di bawah bank tersebut. Setelah itu ia mengebor dinding dan memasuki brankas dengan hati-hati, karena memiliki sistem alarm yang terhubung langsung dengan kantor polisi. Setelah itu barulah Diabolik membuka pipa air hingga membuat ruang brankas terendam banjir. Karena jika ruangan tersebut banjir, maka alarmnya akan berbunyi sekaligus mematikan sistem keamanan yang ada di sana. Dan begitu alarmnya mati, maka Diabolik bisa mencari brankas Karen dan mengambil perhiasan Eva yang tersimpan di sana. Sementara itu, Inspektur Ginko sekarang sudah berangkat ke bank sentral karena instingnya mengatakan kalau Diabolik sudah mengincar bank tersebut untuk merampok hartanya Karen. Awalnya para petugas tidak mengizinkan Ginko masuk dan hanya berkata adanya kebocoran air di dalam ruang brankas.
Tapi setelah Ginko berkata kalau kemungkinan itu adalah ulah diabolik, maka ia pun diizinkan untuk memeriksa bank sekaligus lokasi sekitar bank. Karena Ginko tidak bisa memastikan jika diabolik melewati saluran air yang mana, maka ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyebar dan menunggu kedatangan diabolik. Namun Ginko kalah strategi karena Eva sudah mengetahui kedatangan Ginko, sehingga ia mengantisipasi hal tersebut. Eva pun mengalihkan perhatian Ginko dan pasukannya supaya diabolik bisa keluar dari terowongan air tanpa gangguan. Sayangnya Ginko tetap bisa menemukan diabolik dan hampir menangkapnya. Namun untung saja Eva lebih sigap, sehingga diabolik pun bisa kabur dan meninggalkan Ginko. Akhirnya Eva dan diabolik pun sekarang bisa hidup bersama, dan diabolik juga menepati janjinya untuk mengembalikan cincin berliannya yang asli kepada Eva sebagai bukti keseriusan cintanya itu untuk perempuan tersebut. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget.